Yang nanya ke antum masalah kripto itu biasanya apa sih yang bikin mereka haram Iya, jadi ini setelah biasanya? meriset Nah, beberapa yang mengatakan haram, yang mengatakan halal dan segala macam lah. Itu biasanya kan kalau yang mengatakan haram kan goror ya, goror. goror, Goror itu dari sisi volatilitas. volatilitas atau tazabzub ya, tazabzub Ya, istilahnya. doror juga sama. Goror. Jadi berbahaya lah bahasanya gitu kan. Terus yang ketiga memang ada beberapa yang tidak ada underline-nya. Dan lain. Dan yang terakhir itu adalah dia tidak layak sebagai mata uang. Oke. Baik Berarti dari ada banyak isu nih. Kalau bisa ya, disimplifikasi. jadi seperti ini ya kalau saya ya Iya. jadinya. Uh, Pertama kripto itu kan memang secara definisi nih kita mungkin berbicaranya rapi dulu. Definisinya kripto kan apa? Kripto aset itu adalah segala jenis aset digital yang dibentuk melalui sistem kriptografi. Jadi kriptografi itu adalah programming via blockchain untuk mencatatkan transaksi-transaksi yang terjadi di jaringan blockchain, jaringan terdesentralisasi lah. Nah, itu apapun jenis asetnya, underlying-nya apapun, namanya kripto. Jadi kripto aset itu adalah sesuatu yang merepresentasikan apa ya? Aset yang melalui suatu proses teknologi tertentu. Berbeda kalau misalnya kita ngomong saham. Saham itu adalah jenis aset yang memang punya klasifikasinya A, B, C, D itu namanya saham. Atau misalnya obligasi. Obligasi itu dia surat utang, caranya begini, 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 begini. Itu spesifik. Jadi saham itu semuanya bentuknya sama gitu. Tapi kalau kripto ini kan ada yang bentuknya A, B, C, Z, AA dan Hanya segala saja macam. teknologi yang dipakai sama, gitu Betul, ya. teknologi yang dipakai sama, tapi jenis asetnya berbeda-beda Apa tuh, tergantung. Ustadz, yang membedakan antara aset kripto yang satu dengan aset kripto yang lain itu bisa berbeda-beda jenis asetnya, yang tentunya nanti akan mengakibatkan hukumnya berbeda-beda mungkin ya, seperti Betul. itu. Jadi pertama asetnya itu kita harus lihat dia merepresentasikan apa nih si koinnya ini. Karena tiap koin atau token itu representasinya itu beda-beda. Ada yang bentuknya memang equity ya, jadi kayak saham. Ada yang bentuknya itu adalah gas fee dalam jaringan, ada yang bentuknya itu adalah sertifikat kepemilikan aset atau apa gitu ya. Ada juga yang bentuknya sebenarnya hanya komunitas. Dia membeli itu dia bisa masuk komunitasnya, bahasanya gitu. Nah, itu juga nanti kan bisa-bisa lagi tuh. Misalnya projectnya, misalnya satu apa berbagai jenis koin yang sama-sama namanya utility token, token yang merepresentasikan hak atas manfaat tertentu lah. Itu dicek Macam tuh. jasa gitu atau gimana? Bisa dibilang jasa, tapi tidak selalu dengan akad ijarah konvensional antara kita dengan orang lain langsung nyambung gitu enggak, tapi dia misalnya saya punya token Ethereum. Ethereum itu merepresentasikan bahwa saya bisa mengakses jaringan smart contract-nya Ethereum. Nah, itu biasanya untuk ketika pakai itu saya bisa bikin aplikasi A, B, C, D namanya layer 2 kalau bahasa orang ininya ya. Jadi jaringannya itu ada yang layer 1 yang benar-benar dibangun dari nol, terus ada yang ditumpuk dibangun aplikasi di atasnya namanya layer 2, ada lagi layer 3 yang dibuat interface-nya gitu segala macam lah. Itu teknologinya agak sedikit. Nah, ketika kita mau bikin layer 2 ini, kita butuh Ethereum itu untuk bisa mengakses jaringan layer 1-nya, untuk bisa mengakses Ethereum network-nya. Macam tiket berarti ya. Semacam ibaratnya kalau kita mau main di Wahana. ya mau main di time zone ibaratnya gitu kan. Beli Kita koin. kita harus beli koinnya Koin. gitu untuk bisa masuk ke situ. Nah, itu lalu kemudian itu ketika kita menggunakan Ethereum misalnya untuk akses jaringan, untuk apa, saya mau bikin ini, kata jaringan Ethereum kamu harus bayar segini sebagai namanya tanda kutip gas fee. Jadi apa, kalau mau pakai jaringan ini nanti harus bayar segini untuk bikin ini gitu. Nah, itu nanti uangnya akan lari kemana? Di belakang layar apa namanya transaksi blockchain ini ada yang memverifikasi. Jadi ibaratnya kita melakukan apa, terus ke dia, oke terverifikasi. Nah, verifikator ini kan harus ada jasanya, harus ada upahnya. Nah, yang kita korbankan di sini ke dia. Jadi secara langsung, secara tidak langsung itu akan seperti jualan. Nah, proses verifikasi ini
nanti jenisnya macam-macam tuh. Ada yang disebut dengan staking, ada yang disebut dengan konsensus Hmm. POS dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjelaskan apa namanya, koin ini halal karena penggunaan koin A seperti ini dalam jaringannya, penggunaan koin B seperti ini dalam jaringannya, koin C seperti ini, token A seperti ini. Nah, itu beda-beda semua dan akhirnya setiap token itu punya hukum yang unik masing-masing gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan ya. Betul. Kripto ini haram atau kripto itu halal. Nggak Hmm. bisa ya. Berarti tergantung